panggilan Allah kepada hamba-Nya. Ibu, bapak-bapak rahimahullah, betapa indahnya Allah memanggil dalam surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai yang jiwanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu ke redha, ke pangkuan keriduan. Wadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke golongan hamba. Wadkhuli jannati, niscaya kamu akan dimasukkan kepada surga. Nah, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah yang tiga ini, janji Allah adalah dalam surat An-Naba ayat 31, inna lil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa yang memenuhi panggilan Allah, Allah janjikan surga. Kata surga di sini, surga di dunia dan surga di akhirat. Lapang hatinya dan jiwanya di dunia, bahagia hatinya di akhirat. Maka siapakah orang-orang yang dimaksud tiga panggilan memenuhi panggilan Allah tersebut? Panggilan pertama adalah panggilan azan. Panggilan azan adalah berupa seruan Allah kepada umat manusia. Begitu indahnya panggilan kata hayya 'alal falah, kata kemenangan, dan kata kemenangan itu menunjukkan hakikatnya al-khawfu minal jalil, bahwa supaya manusia ada rasa takut dengan kekuasaan Allah. Bumi Allah yang terbentang luas ini, lautan Allah sebagai atap ini, Allah ciptakan untuk manusia, membuat manusia bisa berjalan. Jantung yang dipakai dan nabi yang bergerak ini, siapa yang pilih? Makanya siapa yang memenuhi panggilan Allah lewat azan ini, inilah orang-orang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Berarti orang yang memenuhi panggilan undangan Allah, kata hayya 'alal falah, kata kemenangan 10 kali sehari semalam yang dikumandangkan oleh Bilal kita lewat azan, lewat iqamah 5 kali, 15 kali. Agar apa? Agar manusia mukhatabah menyeruai panggilan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Namun kebanyakan manusia ketika panggilan Allah diserukan lewat pemandangan azan yang menciptakan alam ini, yang memberikan jasad dan ruh menyatu bisa bergerak, manusia sumpah menyeruah layak ini bisubuta, tidak mendengar. Manusia mendengar tetapi hatinya terkunci, maka wajar Allah murka. Anak muda kadang-kadang datang suara azan, datang suara panggilan, kadang-kadang asik main HP, internet, telekomunikasi, main selfie. Yang tua, yang muda, yang gere, main tunda, gigi tangga. Kadang-kadang tiba pada azan, asik main WA. Ada lagu taliangnya berpisah jasad dengan ruh, karena tak foto mati. Kemana kampungnya? Adalah berbalik ke desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, ibu kota Balikpapan, itu kubur alias mati. Dan semuanya itu kalau hidup tanpa abadan, anak ayam adu 9, mati cie 38, hancur badan kalau balik ke kapan, umpannya salah kalau enggak. Artinya kata azan itu adalah penuhi panggilan Allah. Sebelum betul-betul Allah memanggil kita, memanggil ruh keluar dari jasad kita. Karena lari-lari tetapi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut kepada badan akan dilarikan. Oh, mana tahu ketika kita sedang asik berjualan, berdagang, datang
mana enggak. Kalau hatimu memang jatuh, kalau mau jatuh, mau boleh maka tak padi, baca bara dalam perahu, boleh maka tak hati, kata Allah Ta'ala alaku. Edam tanya waktu tanpa persiapan, tanpa memenuhi panggilan Allah, kata kepada Allah tadi, maka mati kita tidak akan merasakan. Bahkan dia mimba itu bau dia sama itu sakino mati bahkan yang mimba ini bau dia sama dia kata dia mau mati tusuk serbu jalur karena kita asing tidak memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah tidak menghargai panggilan Allah, tidak takut dengan kebesaran Allah, tidak tahu yang ruh ini akan terpulang kepada sang penciptanya, maka berbalik kita tidak dalam keadaan husnul khotimah, su'ul khotimah. Kamu sendiri jemaah zuhur rahimahullah. Oleh karena itu, jadikan anak muda kita wal fatah bil fatah minal fatah di hadil akbar. Tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda yang menyisihkan dengan baju, tetapi pemuda kuat itu pemuda yang berjuang di jalan Allah. Ajar anak-anak kita bahwa kurang dipitalah rami mengalir saja pagi. Allah menjadi program pemerintah untuk hidup kembali ke negara. Maka akan melipik membagi pendaftarannya. Suruh mereka menambahkan masjid dan musola. Jangan berikan kesempatan kepada mereka untuk bermain dan berfoya pada internet dan telekomunikasi. Kadang-kadang masih dengan servis-servis internet dan lupa dengan panggilan Allah. Maka wajar sang pencipta murka. Iza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menggoncang isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Manusia yang diseru oleh Allah yang menciptakan alam semesta, tetapi tidak dihargai bapak-bapak ibu-ibu, maka bumi ikut meronta mengeluarkan isinya. Gunung meletus, setinggal langit membentangkan isinya. Wajar bumi murka karena seorang hamba tidak tahu ada bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Kami sendiri jemaah zuhur rahimahullah. Oleh karena itu kesimpulan panggilan Allah azan ini, penuhilah panggilan Allah terlebih dahulu sebelum betul-betul Allah memanggil ruh kita keluar dari jasad kita. Kenapa? Kita belum tahu tentang kapan kita meninggal. Lihatlah saudara kita yang telah mendahului kita, yang tua, yang muda, ya rajo-rajo mati, yang tua mati, Pak Ustaz mati, sadoa-ladoa akan mati, semuanya akan kembali ke desa percacingan. Oleh karena itu sebelum kita tutup mata, penuhi panggilan Allah sebelum betul-betul Allah memanggil. Nah, yang pertama itu adalah panggilan yang pertama adalah panggilan azan. Yang kedua, panggilan Allah kepada hambanya yang kedua adalah panggilan haji. Guna perintah haji itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi panggilan Ka'batullah. Itu terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 97. Bapak-bapak ibu rahimahumullah. Oleh karena itu, artinya kalau kita telah mampu buktikan cinta kita kepada Allah, jangan kita sia-siakan waktu itu. Mampu dengan harta, mampu kesehatan, cintailah sesuatu itu selagi tidak lebih cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada harta dan jauh cinta kepada Allah, maka kita akan takut syakaratul maut. Jadi orang yang mencintai untuk pergi ke Mekah ke Tua, dia adalah mencintai Allah. Mencintai sesuatu itu selagi tidak lebih cinta kepada Allah. Yang ketiga, panggilan Allah kepada hambanya itu adalah panggilan kematian. Kita tak tahu entah kapan kita meninggal. Oleh karena itu, lipatlah tangan kita sebelum dilipatkan orang lain. Solatlah kita sebelum disolatkan orang lain. Usungkan kita ke kiblat sebelum diusung orang lain. Wa man mu'akkar bi munakkisin bil haqqi afala yaqulun. Dan siapa dipegang
maka Allah akan kurangi nikmatnya sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan waktu dan kehidupan umur kita. Jadi, tiga panggilan Allah kepada hamba-Nya itu adalah panggilan azan. Maksudnya adalah panggilan Allah sebelum betul-betul Allah memanggil ruh kita keluar dari jasad kita. Yang kedua, panggilan haji. Jika kita mampu tunaikan ibadah haji, bentuk cinta kita kepada Allah dan kita mengorbankan kesempatan dan kesanggupan kita. Yang ketiga, bentuk panggilan Allah itu adalah panggilan ajal dan kematian. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Oleh karena itu, la tuhaddilu awqatiku al-waqtu tasfayah fa illam tasawwu fa innahu kafamu. Waktu bagaikan pedang. Kalau kita lalai menggunakan anak saleh ilmu yang bermanfaat sedekah jariyah, maka waktu itu bagaikan memotong leher kita, maka termasuk kerugian kita. Nah, dari ketiga panggilan Allah ini, mudah-mudahan kita bisa memenuhinya. Artinya agar kita bisa mensucikan diri dan hati sebelum menghadap Zat yang Maha Suci. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa dibawa pulang dan bermanfaat. Alif Junun Tarwarafat Hazard Syukur Tarwati Ridho Jemaah kamu minta dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh